kegiatan kita yaitu mencongkel pinang. Ini kegiatan kita pagi sampai sore nanti ini. Ini dia yang udah dicongkel. Ini yang sudah dicongkel. Ini yang belum. Tuh ndak manga. Inilah kegiatan kita sehari-hari mencongkel pinang. Siap dicongkel ini baru dijual. Ini kegiatan kita sehari-hari ya. Itulah fenomena atau usaha dalam kehidupan ini. Berbagai macam usaha yang kita jalankan demi melanjutkan kehidupan dunia. Tapi kita jangan lupa bahwa setelah kehidupan dunia ada lagi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat kita tidak mencari uang. Jangan sampai kita terlena. Uang ini hanya sebatas dunia saja. Apa yang kita belanjakan di jalan Allah, uang kita di dunia ini, itulah yang akan menjadi bekal hidup kita di akhirat. Tapi jangan lupa, pastikan dulu kita berada dalam zona kebenaran atau zona yang diakui oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang paling penting. Kita harus memastikan diri kita bahwa kita memang masuk ke dalam Islam. Bukan mengikut agama orang tua. Kebanyakan hari ini manusia hanya mengikut agama orang tua. Orang tuanya Hindu, anaknya pun beragama Hindu. Orang tuanya Buddha, anak pun beragama Buddha. Orang tuanya Kristen, anaknya beragama Kristen. Orang tua Islam, anaknya beragama Islam. Itu Islam otomatis namanya. Sementara dalam Islam bukan seperti itu aturannya. Aturan dalam Islam adalah ya ayyuhallazina amanu kullu fisilmi kafa wala tatabi'u quzwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sudahkah kita masuk? Itulah aturan dalam Islam. Kita harus masuk kepada seorang rasul. Makanya Allah tegaskan lagi wali kulli ummati rasul dalam surat Yunus 47. Wali kulli ummati rasul, setiap umat mempunyai rasul. Fa iza jaa rasuluhum, apabila rasul mereka telah datang, kudiya bainahum bil qisti, maka diberlakukanlah hukum bagi mereka, wahum la yuslamun, dan sedikit pun tidak dizalimi. Surat Yunus 47. Jadi dalam hidup ini kita harus masuk ke dalam Islam melalui seorang rasul, bukan ustadz, bukan kiai, dan bukan pula tuanku. Begitu aturan yang dibuat oleh Allah. Bukan aturan yang dibuat oleh bapak kita. Nah, jadi ini kita harus pastikan diri kita masuk ke dalam Islam, barulah kita di zona zaman. Tapi jika tidak, kita tidak berada dalam zona zaman. Zona yang sangat terancam untuk kehidupan akhirat. Oke, kita bisa lolos untuk hukum dunia tetapi tidak akan lolos untuk hukum akhirat. Agama punya adab tertib sopan santun, maka dari itu didatangkan Rasul untuk menjelaskan kepada kita. Dan Rasul itu tidak belajar dengan siapapun. Allah membekali ilmu yang cukup kepada Rasul yang diutusnya. Jangan bertanya kepada orang yang belajar.
Agama tidak belajar. Awaludini ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Allah? Cari Rasulnya. Dan Allah menegaskan walikuli ummati rasul. Itulah kebenaran yang sejati, yang tidak terbantahkan, yang bersumber dari Allah. Jika ada pendapat-pendapat lain, Anda boleh bantah, tetapi Anda wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Anda benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini kepastian kebenaran yang saya sampaikan kepada saudaraku yang ingin menuju surga. Jiwa-jiwa yang ingin menuju surga. Bukan jiwa-jiwa yang sok tahu dan sok pintar dan sok ngerti. Padahal dia belajar. Kalau kamu baca kitab, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat mungkin kita paham, yang tersirat kita tidak paham. Apa yang tersirat? Maksud dan tujuannya. Contoh, saya contohkan surat Bayyinah ayat 1 yang berbunyi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Kenapa ahli kitab dibilang kafir? Siapa yang tahu ini? Ustadz mana yang pandai? Coba tanya sama Ustadz Somad ataupun siapa saja. Kalau dia tahu, dia tidak akan paham. Kenapa Allah katakan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab? Coba tunjukkan sama siapa yang dimaksud oleh Allah. Golongan ahli kitab yang disebut kafir. Sebab kitab bahasa Arab, buku bahasa Indonesia. Sebab hari ini manusia bertumpu dengan buku, makanya Allah katakan kafir. Kitab yang betul itu adalah Rasulun minallahi ya'lu suhufa mutahharah, Bayyinah ayat 2. Seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Itulah kitab yang sesungguhnya. Kitab itu adalah Rasulun minallahi ya'lu suhufa mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Surat Bayyinah ayat 2. Itulah kitab yang dimaksud oleh Allah. Bukan buku. Jangan terkecoh wahai saudaraku. Jangan. Itu makanya dalam yang tersurat itu ada yang tersirat. Yang tersirat siapa Rasul itu? Rasul itulah kitab. Dia membacakan kepada kita. Bukan kita yang membaca. Siapa yang suruh kita baca? Iqra bismi rabbikal ladzi, itu yang disuruh membaca Muhammad, bukan kita. Nanti Nabi Muhammad lah yang membacakan kepada kita. Nah, jadi ini maksud dan tujuan ayat itu. Wahai saudaraku yang aku cintai, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selamat dari dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin.